Ghana merupakan negara yang kaya akan sejarah dan budayanya. Namun saat ini, negara tersebut sedang diterpa oleh isu kebangkrutan. Karena dalam waktu terakhir, tekanan dan beban hutang yang semakin meningkat membuat tekanan secara signifikan kepada stabilitas keuangan di negara tersebut. Hal ini tentunya menjadi ironi, karena mengingat pada tahun 2019, negara tersebut sempat menjadi negara di bawah binaan IMF yang sukses. Namun miris, saat ini negara tersebut bahkan sampai tidak bisa membayar hutang akibat hutang yang sangat besar. Negara di Afrika Barat tersebut mengalami kebangkrutan lantaran tak sanggup membayar utang kepada kreditur internasional. Menurut laporan The New York Times, Presiden Nana Akufo-Addo tak punya pilihan lain selain meminjam 3 miliar US dollar dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Pinjaman sebesar itu merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan dukungan keuangan. Perkembangan ini menyoroti krisis keuangan yang parah di Ghana, di mana badan-badan pemerintah memiliki utang yang besar kepada kontraktor dan krisis utang yang semakin meningkat. Warga Ghana bahkan menggelar demo berhari-hari usai negara mereka mengalami gonjang-ganjing ekonomi imbas inflasi yang sempat melonjak tajam. Diketahui bahwa krisis keuangan tersebut memiliki dampak yang luas dengan banyaknya kontraktor yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjaannya yang kemudian memperparah masalah pengangguran. If we go anywhere, we go come back here. We behave our roots. So make them fear God, fix our road for me. Make them fear God, fix our road for me. Oh, see, they take independence how many years ago? If you now want with the talk of street, water, they need to do nothing to benefit we. Why? Sementara itu, melansir laporan Afrika.com, Emmanuel Kerry, CEO sebuah asosiasi mewakili perusahaan konstruksi di Ghana mengatakan bahwa pemerintah masih berutang kepada kontraktor senilai sekitar 1,3 miliar US dollar atau senilai 2,15 triliun rupiah. Dan hal tersebut belum termasuk bunga. Jika proyek dihentikan, maka akan terjadi ledakan pengangguran yang besar-besaran di Ghana. Lalu yang kedua adalah pemerintah Ghana juga masih berutang kepada sebuah perusahaan listrik independen sebesar 1,58 miliar US dollar atau sekitar 24,49 triliun rupiah. Nah, hal ini akan mengancam Ghana menjadi gelap gulita jika proyek listrik ataupun kerjasama listrik ini dicabut. Dan ini adalah kali ke-17 Ghana terpaksa meminta dana dari IMF sejak negara tersebut memperoleh kemerdekaan di tahun 1957. Krisis terbaru ini sebagian disebabkan oleh pandemi virus corona, invasi Rusia ke Ukraina dan juga harga pangan, serta bahan bakar yang menjadi lebih tinggi. Maka dari itu, IMF kini dikabarkan telah membuat rencana penyelamatan yang komprehensif untuk mengatasi utang Ghana, dengan membatasi pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan juga melindungi populasi yang paling rentan, sembari melakukan negosiasi dengan kreditor asing. Pemirsa, berdasarkan laporan keuangan Kementerian Ghana, utang pemerintah Ghana mencapai 58,64 miliar US dollar di akhir tahun 2022, di mana angka tersebut naik sebesar 23,7% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 52,32 miliar US dollar. Di mana rasio utang pemerintah Ghana mencapai 70,71% dari produk domestik bruto di tahun 2022. Di sisi lain, inflasi Ghana selama setahun ini selalu berada di atas 40%, bahkan di Januari 2023 menembus 54%. Sementara itu, suku bunga acuan naik dari 14% di Desember 2021 menjadi 27% di akhir Desember 2022. Pada Mei lalu, Presiden Nana Akufo-Addo menyebut pinjaman dari IMF tidak serta-merta menyelesaikan masalah ekonomi negara tersebut. Pemerintah harus memangkas anggaran belanja negara dan meningkatkan pendapatan, antara lain dengan menaikkan pajak dan memburu para penghindar pajak. Setelah menerima pinjaman dari IMF,
Ghana berencana merestrukturisasi utangnya untuk menurunkan utang luar negeri sebesar 10,6 miliar US dollar pada periode 2023 hingga 2026. Situasi mengerikan dan resiko kebangkrutan ini tidak hanya dihadapi oleh Ghana. Terdapat 24 negara lainnya yang berpotensi mengalami kebangkrutan. Daftar ini terungkap dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Ekonomi Visual Kapitalis. Akan ada sebanyak 24 negara yang terancam bangkrut, yakni berasal dari data-data 4 matriks perhitungan, yaitu imbal hasil obligasi pemerintah, kredit default swap 5 tahun, beban bunga sebagai presentasi dari produk domestik bruto, serta utang pemerintah sebagai presentasi dari PDB. Benang merah yang menjadi penyebab utama krisis ini di semua negara yang hampir bangkrut adalah pinjaman berlebihan yang dilakukan pemerintah untuk mendanai pengeluaran pemerintah pada proyek-proyek publik dan kurangnya penghematan dalam pengeluaran pemerintah tersebut. Yang dalam banyak kasus dilakukan oleh ketidakdisiplinan keuangan dan korupsi terang-terangan di pemerintah. Sementara itu, pada tahun 2022, kebangkrutan sudah dialami oleh Sri Lanka. Krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya memicu protes besar di negara kepulauan tersebut. Ketegangan ini memuncak pada Juli 2022 ketika massa menyerbu rumah presiden saat itu juga, dan mereka memaksa presiden tersebut melarikan diri dari negara tersebut dan mengundurkan diri. Nah, sejak saat itu, sebuah pemerintahan baru bekerja untuk memperbaiki keuangan publik Sri Lanka yang terpukul, termasuk mengamankan bailout IMF yang sedang dibutuhkan. Lalu, kondisi Ghana ini bagaimana? Nah, pada minggu lalu, warga Ghana mengadakan demo di Istana Kepresidenan Ghana. Para pengunjuk rasa meminta pemerintah Ghana untuk bisa segera memperbaiki negaranya. Ditambah juga, karena inflasi yang disebut melambat namun mereka tak rasakan di kehidupan sehari-hari. Di tengah masalah keuangan negara, Presiden Ghana Nana Akufo-Addo justru memutuskan akan membangun katedral berkapasitas 5.000 orang. Nah, pembangunan inilah yang diperkirakan menelan biaya hingga 400 juta US dollar dan keputusan itu memicu kecurigaan warga Ghana bahwa pemerintah justru salah mengelola Ghana selama ini. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal ini? Dan apa yang terjadi jika suatu negara bangkrut? Ketika suatu negara bangkrut, maka inflasi besar-besaran dapat terjadi. Harga saham pada umumnya akan anjlok seiring dengan nilai mata uang negara tersebut. Ketika nilai mata uang turun, masyarakat akan panik dan bergegas untuk menarik uang tunai dari rekeningnya. Lalu negara yang mengalami bangkrut pada umumnya akan mengalami krisis pangan yang membuat warganya akan melakukan panik buying. Hal tersebut mungkin akan juga membuat masyarakat mengalami kelangkaan bahan pokok. Selain itu, gagal bayar pemerintah juga dapat mengakibatkan banyak pengangguran dan tekanan politik yang menimbulkan kerusuhan sosial dan politik. Ghana adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar, begitu juga dengan rakyatnya yang bekerja keras. Apabila negara Ghana ini dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi dan hutangnya, maka negara tersebut tentunya dapat terbebas dari lilitan hutang, serta dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya. Sekian, saya Mariska Salma dengan NIM 710142148 undur diri. Terima kasih karena sudah menonton.